Pemirsa, setelah buron lebih dari 1 pekan, polisi menangkap pelaku penusukan Ustadz sekaligus imam musola di Jakarta Barat. Polisi masih mendalami motif penusukan yang dilakukan oleh pelaku. M, pria berusia 28 tahun, ditangkap polisi setelah menusuk Ustadz Saidi yang juga imam musola di Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Kamis malam. Pelaku langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan untuk menggali motif pelaku nekat menghabisi nyawa korban. Kita sudah melakukan langkah penangkapan terhadap pelaku penusukan yang terjadi di wilayah Kebun Jeruk di Jakarta Barat. Tepatnya tadi pukul 19.30, yang bersangkutan sudah kita amankan di wilayah Jakarta Utara, tempat persisnya di Taman Bahan. Pelaku ini bersembunyi di rumahnya sendiri atau bagaimana, Pak? Ya, yang pasti dia kita dapatkan berdasarkan informasi yang ada dan hasil penyelidikan kita, yang bersangkutan berada di lokasi. Dan untuk mengetahui bagaimana proses penangkapan pelaku penikaman imam musola, kita sudah terhubung dengan AKP Edi Budi Wibowo selaku Kanit Jatanras Polres Jakarta Barat. Selamat sore, Pak Edi. Ya, selamat sore, Mbak. Baik, Pak Edi, setelah beberapa hari buron, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Bagaimana polisi bisa melacak keberadaan pelaku hingga akhirnya bisa ditangkap di rumahnya? Ya, Mbak, jadi kami jelaskan terkait masalah proses penangkapannya setelah kami mendapat laporan dari masyarakat, kemudian kita mendatangi TKP, kemudian melakukan olah TKP, kita melakukan pengecekan terhadap CCTV yang mengcover dari area TKP. Kita temukan bahwa ada yang kita duga pelaku. Setelah itu kita lanjutkan kembali untuk melakukan penyisiran CCTV yang ada sampai dengan arah escape keluar dari pelaku. Dan akhirnya alhamdulillah kita bisa tangkap untuk diduga pelaku yang melakukan penusukan tersebut. Baik, jadi wajah pelaku terekam dalam CCTV ya, Pak ya. Dan menurut informasi, pelaku sempat memberi perlawanan saat akan ditangkap. Bisa diceritakan, Pak Edi? Baik, Pak, jadi pada saat kita melakukan upaya penangkapan, pelaku tidak kooperatif, kemudian sempat memberikan perlawanan yang mengancam keselamatan anggota saya di lapangan. Sehingga sesuai dengan pasal 47 Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009, kita melakukan tindakan tegas terukur. Apa saja barang bukti yang diamankan bersama dengan penangkapan pelaku, Pak? Baik, Pak, untuk barang bukti sendiri, yaitu sarana yang digunakan oleh pelaku, yaitu sebuah sepeda motor berwarna putih, kemudian helm yang digunakan pelaku pada saat mendatangi TKP sampai dia meninggalkan TKP, pakaian dari mulai sandal, baju warna hitam, celana, kemudian alat yang digunakan untuk penusukan oleh pelaku terhadap korban, sebuah pisau lipat, dan sebuah handphone. Dan barang-barang bukti yang kita amankan identik sesuai dengan CCTV yang kita amankan, Mbak. Kita peroleh. Baik, Pak Edi, lalu apakah motif penikaman ini juga sudah berhasil terungkap? Benarkah pelaku ini menyukai cucu korban? Sampai dengan saat ini, untuk motif dari pelaku sendiri melakukan penusukan tersebut pada korban diawali dari hubungan asmara pelaku dengan salah satu cucu dari korban. Kemudian merasa dia tidak direstui, dia merencanakan untuk melakukan penusukan terhadap korban.
Dan itu kejadian 2 tahun yang lalu. Sudah direncanakan dan melakukan eksekusinya pada saat kejadian tanggal 16. Rencana penusukan ini sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu, Pak Edi. Apakah memang pelaku ini berniat untuk membunuh korban atau bagaimana, Pak? Sementara masih kita dalami, Mbak. Untuk masalah terkait itu, kami dapati informasi sampai dengan saat ini memang dia merencanakan untuk memberikan pelajaran pada korban. Dan terlintas sampai dia mendapatkan untuk melakukan penusukan 2 minggu sebelum kejadian pada tanggal 16. Jadi niat awalnya bukan untuk membunuh begitu, Pak? Betul. Baik, lalu apa jeratan pasal yang disangkakan terhadap pelaku, Pak? Saat ini Polres menetapkan untuk persangkaan pasal 340 dan atau 338 KUHP. Artinya pelaku sendiri juga sudah mengakui perbuatannya ya Pak ya, dengan menyampaikan perencanaan yang sudah 2 tahun dan lain sebagainya. Betul sekali, Mbak. Baik Pak Edi, kami juga ingin konfirmasi apakah senjata tajam yang digunakan oleh pelaku untuk menusuk korban juga ditemukan di rumahnya? Betul sekali, Mbak. Jadi pada saat kita lakukan penangkapan, semua pakaian, sarana maupun alat yang digunakan untuk melakukan penusukan berada di kamar kos-kosan pelaku. Bisa diceritakan Pak profil dari pelaku sendiri seperti apa, sehariannya ini apakah pelaku bekerja sebagai apa dan sebagainya Pak Edi? Baik Mbak, saya jelaskan secara singkat. Pada tahun 2022 sempat pelaku merupakan security dari salah satu pasar yang berada di Kebonjeruk. Oke. Kemudian di tahun 2023 yang bersangkutan sudah tidak memiliki pekerjaan. Baik, terima kasih atas informasinya AKP Edi Budi Wibowo selaku Kanit Jatentras Polres Jakarta Barat sudah berbincang bersama kami di Berita 1 Sore. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mbak. Sebelumnya, pemirsa, seorang imam di sebuah musola tewas setelah ditikam orang tak dikenal. Peristiwa penikaman terjadi sesaat menjelang pelaksanaan sholat subuh. Saidi, imam musola Uswatun Hasanah di Kodaya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, tewas akibat ditusuk oleh orang tak dikenal. Penusukan terjadi jelang sholat subuh pada Kamis dini hari 16 Mei 2024. Usai menusuk korban, pelaku langsung melarikan diri. Sementara korban yang berusia 71 tahun mengalami pendarahan karena ditikam pelaku pada bagian pinggang. Korban langsung dibawa ke rumah sakit namun akhirnya meninggal dunia. Sholat sunnah, berit, nggak lama tuh azan. Nggak lama azan, setelah azan, habis sholat sunnah lagi, qobliyah. Saya kedengaran tuh suara abang teriak tuh, "Woi, paling!" gitu. Paling saya kaget. Pas sholat itu saya ubar ke depan, ke depan saya, "Ada apa bang?" Saya ditabok kata dia gitu. Pas ditabok saya turun, mana orangnya? Kabur ke sana kata dia. Dia bilang ditabok, saya nggak perhatiin lagi kata dia. Ditabok mereka nggak berdarah. Pas anak keluar dilihatnya darah belum. Bapak berdarah kata dia. Mendapat laporan warga, polisi langsung memburu pelaku yang sempat terekam CCTV saat melarikan diri. Tim Liputan, BTV.